Nah gitu kawan-kawan, karena ya resiko yang dihadapi oleh peternak khususnya puyuh ini ya bisa saja terkena penyakit ataupun terkena wabah yang itu tidak bisa diduga-duga kawan-kawan, tidak bisa disangka-sangka. Bisa saja dengan modal puluhan juta bisa saja habis dalam sekejap. Halo sobat peternak puyuh Jambi, kembali lagi bersama saya Fauzan dari Rumah Puyuh Berkah. Baik kawan-kawan, untuk yang baru saja menyaksikan video dari Rumah Puyuh Berkah, salam kenal nih dari saya, dari Jambi. Salam sehat selalu, salam sukses selalu. Di video kali ini saya akan membahas mengapa beternak burung puyuh ini sepi peminat atau kurang diminati oleh orang-orang yang mungkin sedang mencari usaha, mencari ide usaha. Ini modal sudah ada nih, nah tinggal mau usaha saja, usaha apa yang cocok, dan kemudian mencari beberapa referensi. Tetapi kenapa usaha beternak burung puyuh ini kurang diminati? Nah, terlihat seperti itu kawan-kawan, khususnya di Jambi nih, khususnya di Jambi, peternak puyuh yang ada di Jambi ini masih sangat terbatas. Untuk yang aktif beternak saja, khusus di kota Jambi dan sekitarnya nih, itu kurang dari 30 orang yang beternak burung puyuh. Nah gitu kawan-kawan. Jadi untuk memenuhi kebutuhan telur di kota Jambi saja, ini kami masih sangat kekurangan, masih jauh dari kata cukup. Untuk di Jambi, dari beberapa tahun yang lalu, sampailah tahun 2026 ini, kebutuhan telur masih sebagian besar diisi dari luar daerah. Apa alasannya nih kawan-kawan? Saya sudah membuat video YouTube nih, udah hampir 1 tahun. Bang Edi juga udah beberapa tahun nih buat video YouTube. Kemudian posting juga di media sosial lain. Sudah banyak sih teman-teman yang tahu untuk beternak burung puyuh ini, tetapi kenapa kurang diminati? Nah, di sini kawan-kawan, mungkin ada beberapa alasan mengapa beternak burung puyuh ini kurang diminati. Yang pertama seperti ini kawan-kawan. Yang pertama, mindset, pola pikir daripada kebanyakan teman-teman yang ada sekarang. Jadi yang pertama itu inginnya instan. Nah, kalau mau usaha itu pengennya yang instan. Jadi ketika usaha, penghasilannya sudah harus jelas. Misal nih, aku modal kurang lebih 10 juta nih, bisa nggak aku dapat kurang lebih 100.000 per hari? Karena untuk menghitung UMR di Jambi untuk tahun 2026 ini, itu 3.600.000 kurang lebih kawan-kawan. Berarti sekitar 120.000 per hari. Sehingga bisa mengejar target pendapatan UMR. Nah, kebanyakan teman-teman berpikir seperti itu. Mau memulai, saya punya modal, misal 10 juta nih, bisa nggak saya dapat setidaknya senilai UMR? Nah, penghasilan saya itu senilai UMR per bulan. Begitu. Namun, pada kenyataannya, beternak burung puyuh tidak ada yang pasti, kawan-kawan. Semua peternakan, baik itu juga termasuk juga pertanian, itu tidak ada yang pasti. Dengan modal sekian juta, kita harus mendapatkan hasil senilai yang kita harapkan, itu belum tentu kawan-kawan. Karena beternak burung puyuh sendiri itu butuh proses. Tentunya mulai dengan jumlah besar pun, kalau pasarnya belum siap, atau relasi kita untuk menjual daripada produk kita ini belum ada, bakal repot sendiri. Bisa-bisa hanya bertahan beberapa bulan, kemudian tutup. Kan gitu. Nah, kemudian seperti ini kawan-kawan. Ada lagi mungkin yang berpikiran yang pasti-pasti saja. Jadi lebih mending bekerja dengan perusahaan yang tentunya bekerja kemudian dapat uang, bekerja kemudian dapat uang, entah itu harian, mingguan, entah bulanan. Nah, kebanyakan seperti itu kawan-kawan. Jadi untuk memulai suatu usaha sendiri kurang memiliki keberanian. Nah, tidak memiliki keberanian untuk belajar, tidak berani memulai untuk sesuatu yang baru. Nah, beternak burung puyuh ini kan termasuk sesuatu yang baru. Di kecamatan saya saja nih kawan-kawan, tempat tinggal saya, dulu kami berdua dengan sepupu saya, dan sekarang tinggal saya sendiri nih. Itu dari 2020. 2021 sepupu saya sudah tutup, saya masih bertahan sampai 2026. Dan tetangga kampung saya baru saja memulai di akhir 2025 kemarin.
Jadi kami hanya berdua di kecamatan ini. Nah gitu kawan. Kalau untuk yang tahu tentang beternak burung puyuh, ini banyak. Karena ya melihat dari media sosial saya. Tetapi untuk memulai itu mereka masih ragu-ragu. Menyatakan minat banyak, niat banyak. Ada yang bilang masih nunggu modal. Ada juga yang bilang tidak mempunyai waktu, jadi menunggu waktu yang tepat. Jadi seperti ini kawan-kawan. Untuk beternak burung puyuh ini, mulai saja dulu dengan populasi kecil, modal seadanya untuk belajar. Seiring berjalannya waktu, relasi bertambah, modal bertambah, baru dibesarkan ketika cocok. Ketika tidak cocok, ya sudah stop saja di awal. Ketika modal masih kecil, yang jelas sudah berani mencoba dulu. Nah itu kawan-kawan. Ada lagi alasan lain mengapa beternak burung puyuh ini terlihat sepi peminat. Yaitu tadi, karena sudah banyak isu-isu negatif yang sampai ke telinga masyarakat tentang puyuh ini kawan-kawan. Pertama ya untungnya kecil. Jadi kalau populasinya kecil ya boleh dibilang nggak dapat apa-apa. Jadi target yang harus dikejar itu minimal 2000 populasi. 2000 ekor populasi itu barulah bisa mendapatkan penghasilan yang boleh dibilang UMR di Jambi ini khususnya kawan-kawan. Jadi untuk memulai dengan 2000 ekor modalnya harus puluhan juta. Nah ini bikin berat kawan-kawan. Ini buat berat sehingga mau memulai ya nggak jadi-jadi. Dapat uang ya ada kebutuhan lain lagi. Jadi seperti itu. Jadi mindsetnya sudah berpikir nih, aku kalau mau ternak puyuh harus di atas 2000 ekor. Nah ini mindset yang salah kawan-kawan. Kalau mau memulai, ya mulai saja sedikit dulu. Saya saja memulai dengan 50 ekor. Kemudian seiring berjalannya waktu dengan ketekunan ya perlahan ditambah. Dan sekarang pun ini kandang sudah upgrade kandang terbaru. Tidak pernah mimpi nih punya kandang sebagus ini. Nah, dan akhirnya sekarang saya sudah punya 30 set. Bertahap saja kawan-kawan. Kemudian ada lagi mengapa beternak burung puyuh ini sepi peminat. Lanjutannya daripada isu negatif tadi kawan-kawan. Beternak burung puyuh ini banyak ruginya. Banyak ruginya dalam arti kata untuk balik modalnya itu sulit. Apalagi untung. Nah gitu kawan-kawan. Karena ya resiko yang dihadapi oleh peternak, khususnya puyuh, ini ya bisa saja terkena penyakit ataupun terkena wabah yang itu tidak bisa diduga-duga kawan-kawan. Tidak bisa disangka-sangka. Bisa saja dengan modal puluhan juta, bisa saja habis dalam sekejap. Nah gitu, jadi ketakutan untuk mengambil risiko seperti itu menghalangi untuk kawan-kawan yang sudah tahu tentang puyuh, tetapi untuk beternak burung puyuh itu menjadi down lagi, ya tidak ada semangat untuk beternak burung puyuh. Wah nanti tiba-tiba kena penyakit, nanti saya bisa rugi besar. Nah itu beberapa mindset yang mungkin membuat beternak burung puyuh ini seakan sepi peminat, khususnya di kota Jambi. Dan mungkin di kota-kota lain di Nusantara juga sama seperti itu. Jadi yang belajar beternak burung puyuh ini hanya beberapa orang saja yang memang merasa tertarik, merasa mungkin aku suka ternak. Awalnya dari suka ternak ya belajar akhirnya cocok dibesarkan menjadi peternak puyuh yang menghasilkan ya pendapatan cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup, bahkan untuk sedikit gaya hidup. Ya kan gitu kawan-kawan. Tetapi ya kebanyakan dari teman-teman kita sekarang ini lebih berpikiran yang pasti-pasti saja, kerja di perusahaan ya dapat uang. Tetapi tanpa disadari, waktu terus berlalu. Kemudian tenaga perlahan berkurang. Umur semakin bertambah, tenaga berkurang. Dan belum punya usaha apapun. Nah ini kawan-kawan. Jadi tujuan dari pembuatan video kali ini untuk menambah motivasi saja nih. Menambah motivasi kawan-kawan yang baru saja memulai beternak burung puyuh. Jangan ragu untuk terus beternak burung puyuh ini di-upgrade pelan-pelan, ditambah populasinya sambil mengenal pemasaran. Terus saja, tidak usah ragu, tidak usah dengar omongan-omongan negatif dari pihak luar yang baru saja tahu tentang puyuh, yang sedang mencari ide usaha, ataupun yang sangat ingin memulai beternak burung puyuh.
mulai saja kawan-kawan, mulai saja. Akan ada banyak hal baik yang didapat ketika kawan-kawan sungguh-sungguh beternak burung puyuh ini. Sungguh-sungguh beternak burung puyuh, sungguh-sungguh ingin memiliki usaha mandiri, sungguh-sungguh ingin bekerja tanpa aturan. Tanpa aturan di sini dapat dikata diatur orang lain. Nah, jadi kita bekerja ya sesuai dengan waktu kita, sesuai dengan tenaga kita, kita atur sendiri nih kawan-kawan. Semoga dengan ketekunan, dengan kesungguhan, yang awalnya modalnya kecil, dapat suntikan dana baru. Kemudian yang awal populasinya kecil, bertambah terus menjadi peternakan yang besar. Ya targetkan memang minimal 2.000 ekor untuk menjadikan puyuh ini usaha pokok. Jadi kawan-kawan kalau sudah punya 2.000 ekor ke atas, itu sudah bisa fokus di puyuh saja. Fokus perlahan upgrade puyuhnya. Jadi fokus di pemasaran, fokus menambah relasi tentang perpuyuhan. Nah gitu kawan-kawan. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan di video kita kali ini. Semoga menambah wawasan, semoga menambah semangat nih. Semoga menambah semangat, semoga menjadi pemacu kawan-kawan yang baru saja tahu tentang puyuh untuk beternak burung puyuh. Nah, butuh referensi tambahan tentang apa saja itu, tentang kandang, tentang bibit, silahkan buka video di channel Rumah Puyuh Berkah ini. Sudah lengkap pembahasannya tentang pakan, tentang kandang, tentang perawatan. Semoga menambah referensi. Nah, gitu kawan-kawan. Terima kasih banyak nih sudah menyaksikan video kita kali ini. Salam sehat untuk kita semua. Salam sukses dari Jambi. Ayo beternak burung puyuh. Beternak puyuh itu asik.